Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asyrafa alaina bil Islam wa ja'alahu dinan lana wa manhajan fi hayatina. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Yang saya hormati para pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, para jamaah salat subuh yang hadir pada kajian pagi hari ini, semoga semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari virus, dijauhkan dari keburukan-keburukan, bala dan juga musibah, dan semoga amal yang kita lakukan ketika kita tadi bangun sholat subuh sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat amal soleh nanti kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbicara tentang madhab atau kita berbicara tentang fiqhul muqarin, fikih perbandingan madhab, maka hal yang pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah kita ingin mengetahui perbedaan-perbedaan para ulama agar hati kita ini menjadi hati yang bersih. Ketika melihat saudara kita mempunyai amaliyah yang berbeda dengan kita, kita tidak langsung menvonisnya sebagai amalan yang salah. Sehingga ilmu yang kita dapatkan ini bisa menjadikan kita lebih bijaksana, lebih bisa menerima perbedaan. Karena kenapa ingin saya sampaikan seperti ini? Karena syaitan itu tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Ada orang yang tidak pernah datang ke masjid, ya, dihalang-halangi oleh syaitan, dibisikin, "Dah lah, nggak usah ke masjid, tidur aja, sholat di rumah saja, ya, kerja saja, sholat bisa sendirian, nggak perlu berjamaah di masjid." Akhirnya dia bertahun-tahun hidup dengan cara seperti itu. Kemudian dapatlah dia hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid, berkumpul dengan saudara-saudara muslimnya di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Apakah syaitan berhenti menggoda pada waktu itu? Tidak. Terima kasih. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Dia menggoda orang yang sudah hadir di masjid ini untuk mulai mengkritik, untuk mulai melihat kelemahan saudaranya, untuk bisa melihat kekurangan saudaranya, ya, sehingga yuqi'u bainakumul adawah, terjadilah saling permusuhan. Nah, ini Pak. Makanya tidak satu pun masjid yang saya kunjungi kecuali pengurusnya pasti cerita tentang konflik di masjid itu. Ini masjid loh Pak, rumah Allah. Ya, saya sudah keliling kajian di masjid kemana-mana. Saya melihat selalu ada ketidakcocokan, selalu ada masalah.
Dan ini muncul karena memang syaitan itu tidak akan pernah berhenti untuk bisa menggoda manusia. Makanya salah satu kita mempelajari perbandingan mazhab ini, agar ketika kita melihat salah satu jamaah di masjid kita ternyata tidak seperti kita dalam amaliyah sholatnya, ini kita tidak langsung menvonis, kita tidak langsung berkata-kata kasar, kita tidak langsung menghujat, menghina, ya. Tetapi kita harus cek dulu apakah yang diamalkan saudara kita ini benar-benar sudah tidak ada dalilnya atau masih ada dalilnya tetapi kita tidak tahu. Dan konflik di dalam masalah mazhab ini luar biasa. Luar biasa. Ya, pemicunya itu luar biasa. Sehingga harus paham betul apa yang menjadi tujuan dari kita mempelajari perbandingan madhab ini adalah agar hati kita menjadi qalbun salim, hati yang selamat, terhindar dari sifat ujub, riya, dengki, hasad kepada saudara kita seiman. Baik, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang bab auqatis shalah. Jadi kita mundur sebenarnya. Jadi kemarin kita mempelajari tentang aqwal wa af'al as-shalah. Perkataan, kemudian pekerjaan yang ada di dalam salat. Tetapi ini kalau kita lihat kitab Bidayatul Mujtahidnya itu mundur beberapa bab setelah bab yang sudah saya jelaskan kemarin. Baik. Jadi bab tentang waktu-waktu salat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat atas orang-orang yang beriman adalah sebuah ketentuan yang sudah diputuskan waktunya. Artinya salat itu ibadah yang waktunya ini muhaddadah, dibatasi. Ya, salat ini tipe ibadah yang waktunya muhaddadah, dibatasi. Tidak seperti ibadah sedekah. Ketika kita beribadah sedekah, maka tidak ada waktu yang membatasi ibadah kita itu. Nah, ittafaqa al-muslimun ala anna lis-salawatil khamsi awqatan khamsah. Hiya syartun fi sihhatis shalah wa anna minha awqatun fadilah wa awqatun tawassa'ah wa ikhtalafu fi hududi awqatit tawassu'ah wal fadilah wa fi khamsatu masail. Jadi di dalam salat itu selalu ada waktu utama dan yang kedua adalah waktu yang diluaskan. Artinya ya waktu salat itu tapi tidak menjadi waktu yang utama. Makanya ini nanti setelah kita tahu bab ini, tentang bab waktu-waktu salat ini, kita akan mencoba untuk mengamalkannya. Baik. Saya mau nanya nih Pak. Jawab ya. Waktunya salat subuh kapan Pak? Loh. Pak. Waktunya salat subuh itu kapan? Jam 4:19. Astagfirullah. Jam 14. Sebenarnya waktu sholat subuh itu gimana? Ngedenger azan. Ngedenger azan subuh. Lah orang azan subuh cara ngetahui bahwa itu sudah waktu masuk sholat subuh gimana?
Iya, iya saya tahu. Makanya petunjuk syariatnya itu gimana? Waktu sholat subuh itu gimana? Eh? Di akhir waktu. Akhir waktu apa? Qadarullah, Pak. Jam itu mati seluruh dunia. Terus Bapak sholat subuhnya gimana? Ketika terbitnya fajar. Fajar apa? Fajar shadiq. Baik. Ini kita harus mulai kembali lagi kepada petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah waktu sholat. Kenapa? Karena kita selama ini sudah ini nih. Gara-gara ini nih Pak. Kita nggak ngerti petunjuk waktu sholat yang sebenarnya. Ya, makanya nanti ada 5 waktu sholat yang harus kita pelajari. Hakikat waktunya itu kapan, dan nanti ketika sewaktu-waktu kita mau sholat, kita bisa menggunakan petunjuk waktu itu. Ya, baik. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ittafaqu. Para ulama sepakat ala anna awwala waqti zuhri, sesungguhnya awal waktu sholat zuhur. Kita bahas sholat zuhur dulu. Alladzi la tajuzu qablahu huwa az-zawal. Waktu sholat zuhur ini tidak boleh dilakukan kecuali setelah zawal. Zawal itu apa? Zawal ini adalah tergelincirnya matahari ke arah barat. Nah, itu namanya apa? Zawal. Baik. Jadi waktu zuhur itu ada atau terjadi itu pada waktu matahari tergelincir ke arah barat. Caranya ngelihat gini Pak, ini nggak ada jam ya. Bapak lihat matahari ke arah atas. Ya. Ketika matahari ini sudah condong ke arah barat, ke arah kiblat, karena kita orang Indonesia berarti kita ngomong ke arah barat ya kan, ke arah kiblat, maka ini sudah masuk waktu sholat zuhur. Berarti kalau matahari masih di arah timur, ini belum bisa dikatakan waktu sholat zuhur. Ya, pokoknya cirinya adalah zawal, zawalus syamsi, miringnya matahari ke arah barat. Itu waktu sholat zuhur. Wakhtalafu minha fi mawdi'aini fi akhiri waqtiha al-muwassa wa fi waqtiha al-muwassa. Dan ulama berbeda pendapat tentang akhir dari waktunya dan juga wa fi waqtiha al-muraghab fiha wal muraghabu fiha, waktu yang disukai atau waktu yang paling utama melaksanakan salat zuhur. Para ulama mengatakan bahwa akhir dari sholat atau akhir dari waktu sholat zuhur ayyakuna zillu kulli syai'in mislahu. Bayangan pada setiap benda itu setara dengan benda tersebut. Lihat nih Pak ya, ini benda. Ketika matahari sudah ke arah barat, maka masuk waktu sholat zuhur. Jelas ya? Ketika matahari makin condong-condong ke barat, ini kan ada bayangannya Pak. Benda ini kan ada bayangannya. Kapan waktu sholat zuhur ini selesai? Ketika bayangannya ini sudah melebihi dari tinggi benda ini. Jadi sama benda ini 1 meter sama,
maka bayangannya ketika melebihi 1 meter, maka sudah masuk waktu sholat. Bapak pernah nggak cek bayangan benda sama kemudian lebih sedikit itu jam berapa? Ada yang pernah ngukur nggak, Pak? Ada yang pernah ngukur nggak? Saya dulu waktu kecil pernah ngukur, Pak. Gara-gara saya dapat ilmu kayak gini, ini saya ukur. Ternyata saya melihat bayangan benda itu bisa bisa melebihi tinggi dari benda itu ketika jam 2 siang. Saya pernah ngitung itu. Ya. Jam 2 siang. Dan ini pendapat siapa? Pendapat jumhur, mayoritas dari ulama Malik, Syafi'i, Abu Thawr dan juga Daud. Sekali-sekali Bapak cek jam 2 siang Bapak pakai ini apa? Tongkat gitu ya, pakai tongkat. Kasih tak tingginya berapa? 1 meter sama Bapak ituin. Kemudian bayangannya Bapak ukur juga. Ketika bayangannya ini melebihi 1 meter, berarti sudah masuk waktu sholat asar. Dan Bapak kalau buktikan ini, maka jam 2 siang itu udah. Ya, jam 2 siang itu sudah masuk waktu sholat asar. Nah, kita zuhurnya, asarnya jam berapa? Bapak zuhurnya jam berapa? Saya melihat orang jam 2 siang itu masih banyak ke masjid sholat zuhur. Makanya ini menjadi sebuah renungan bahwa menurut jumhurul ulama itu waktu sholat zuhur itu hanya segitu. Nah terus kalau kita kok sampai jam 3, kira-kira kok masih lebih 1 jam dengan waktu yang kita ukur itu bagaimana? Kita ikut pendapat siapa? Kita mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Nah ini kita aja nggak ngerti yang selama ini belajar aja kan kita nggak ngerti. Kita waktu sholat tuh ikut mazhab siapa? Ini kita aja kadang nggak ngerti. Mazhab yang kita ikuti dalam menentukan waktu sholat asarnya ini adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah. Bagaimana kata Imam Abu Hanifah? Akhirul waqti. Wa qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, akhirul waqti an yakuna dhillu kulli syai'in mithlaihi. Menurut Imam Abu Hanifah, waktu sholat asar itu adalah ketika bayangan benda itu 2 kali lipatnya. Nah, berarti ketika benda itu 1 meter, maka bayangannya harus 2 meter. Inilah yang saya istiqra sendiri, saya itu sendiri ya, saya ukur sendiri. Ternyata waktu sholat asar kita itu bayangan benda 2 kali lipat, Pak. Karena kalau kita mengikuti jumhurul ulama, mayoritas ulama, itu waktu sholat zuhur itu lebih pendek pada akhirnya daripada waktu sholat asar. Ya, kalau kita ikut jumhurul ulama, mayoritas ulama dalam auqatis sholat. Tetapi gara-gara kita mengikuti madhabnya Imam Abu Hanifah, maka ini menjadi ini lagi ya, menjadi rahmat bagi kita ya. Ternyata dalam satu madhab bayangan benda itu harus melebihi 2 kali lipatnya. Ini apa namanya? Perbedaan ulama di dalam masalah ini, waktu sholat zuhur. Baik, kita lihat dalilnya. Dalil yang pertama adalah dalilnya jumhur, mayoritas ulama, bahwa sholat zuhur itu waktunya adalah dari mulai zawal, dari mulai apa tadi? Zawal tadi apa saya terjemahin?
tergelincirnya matahari ke arah barat sampai bayangan benda itu sama, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad, Hakim, Baihaqi, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Hadis tentang imamati Jibril, hadis tentang malaikat Jibril mengajari salatnya Nabi dengan menjadi imam salatnya Nabi. Jadi salat itu tutorial pertamanya itu dicontohkan oleh malaikat Jibril. Baik, Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW naik ke langit. Ya. Kemudian dapatlah perintah salat 5 waktu. Turun Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya ini. Salat yang pertama kali dilakukan Nabi salat apa? Karena Nabi Muhammad turun itu subuh. Mau tanya, salat yang pertama kali dilakukan Nabi itu salat apa? Kalau kita bicara hadis imamati Jibril, pertama kali salat dilakukannya adalah salat zuhur. Karena ketika subuh Jibril tidak turun. Malaikat Jibril tidak turun ketika subuh, tapi turunnya adalah ketika zuhur, mengajarkan pertama tata cara sholat kepada Nabi, yang kedua adalah mengajarkan bagaimana waktu sholat. Bagaimana cara malaikat Jibril mengajarkan waktu sholat? Malaikat Jibril turun itu 2 hari untuk ngajarin sholat. Hari yang pertama malaikat Jibril itu sholat di awal waktu. Hari yang kedua, malaikat Jibril itu sholat di akhir waktu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa sholat itu atau waktu dari sholat itu adalah ma baina hadzaini. Waktu sholat itu antara 2 sholat yang pernah aku lakukan itu. Jelas Pak ya? Ya. Jadi seumpama saja. Hari pertama ketika habis Isra Mi'raj itu ya. Malaikat Jibril datang jam 12, maka besoknya malaikat Jibril itu datang jam 3 kurang seperempat kira-kira ya. Kemudian sholat zuhur, salam, kemudian diajarkan waktu sholat zuhur itu ternyata jam 12 sampai jam 3. Kira-kira seperti itu caranya, cara ngajarinya. Ya, cara ngajarinya. Nah, menurut hadis tentang imamati Jibril, tadi yang saya sudah sebutkan cara malaikat Jibril ngajarin sholat. Annahu shalla bin Nabi, sesungguhnya malaikat Jibril itu sholat bersama Nabi. Az-zuhra, lihat, sholatnya sholat zuhur. Fil yaumil awal, di hari yang pertama. Hari pertama itu berarti malaikat Jibril sholat di awal waktu. Karena hari keduanya malaikat Jibril sholat di akhir waktu untuk ngajarin, ya. Hina zalatis syamsu, ketika matahari itu condong ke arah barat. Wa fil yaumis tsani, dan di dalam hari yang kedua, hina kana dhillu kulli syai'in mithlahu. Lihat nih hadisnya. Dari yang kedua, malaikat Jibril itu datang ketika bayangan benda itu sama panjangnya dengan benda tersebut. Sehingga kalau kita ikut dalam madhab malaikat Jibril, dalam hadis malaikat Jibril, imamati Jibril ini, maka waktu sholat zuhur lebih pendek daripada waktu sholat asar. Ya, karena hanya segitu saja. Bayangan benda nyampe ke tinggi benda itu sekitar jam 2 siang, Pak. Sekitar jam 2 siang itu udah sama itu bayangan benda itu. Ya, inilah yang menjadi dalil jumhur bahwa waktu sholat zuhur itu sampai waktu itu. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa waktu sholat asar itu 2 kali lipatnya panjang dari benda, berarti lebih mundur lagi. Beliau menggunakan hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad.
Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi bersabda, innama baqaukum fi ma salafa qablakum minal umam kama baina salatil asri ila ghurubi syamsi. Sesungguhnya keadaan kalian dibandingkan dari keadaan umat sebelum kalian seperti keadaannya waktu antara asar dan tenggelamnya matahari. Jadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini perumpamaannya dibanding dengan umat-umat sebelumnya adalah antara waktu asar sampai waktu maghrib. Berarti kalau contohnya sama orang Yahudi diberikan waktu umurnya panjang, waktu mulai subuh sampai waktu sholat zuhur, kemudian orang Nasrani zuhur sampai waktu asar, maka umat Islam ini waktunya adalah waktu yang paling pendek. Umur kita itu dibuat pendek. Ya. Uti ahlu Taurah at-Taurah fa'amilu hatta idan tasafan nahar. Ya. Orang yang diberikan Taurat ini mengamalkan Taurat sampai setengah hari. Ya. Kemudian orang yang diberikan Injil ini beramal sampai mulai zuhur sampai waktu asar. Kemudian umat Islam diberikan Quran, kemudian mengamalkannya sampai guru bisyamsi, tenggelamnya matahari. Jadi amal kita itu pendeknya itu dari mulai waktu asar sampai tenggelamnya matahari. Kok kayaknya dari tadi hadisnya nggak ada yang ngomongin waktu sholat, bener nggak Pak? Ada nggak? Saya bacakan hadisnya. Perumpamaan umatnya Nabi Muhammad dengan umat sebelum umatnya Nabi Muhammad itu perumpamaannya adalah seperti antara waktu sholat asar dan antara sholat asar dan sholat maghrib. Kalau orang dulu diberikan Taurat, dia bisa beramal dari mulai pagi sampai setengah siang. Kalau dia diberikan Injil, dia bisa beramal dari setengah siang sampai waktu sholat asar. Kemudian orang yang diberikan Quran, dia bisa beramal dari mulai waktu asar sampai maghrib. Terus yang menunjukkan waktu sholat itu mana? Pak, kalau bisa jawab ini saya kasih hadiah Pak. Ayo. Kalau tadi kan kalau hadisnya Jibril kan jelas tuh. Waktu sholat Nabi, malaikat Jibril datang di hari yang pertama ketika matahari tergelincir. Hari yang kedua malaikat Jibril datang ketika bayangan benda itu panjangnya sama dengan benda tersebut. Kelihatan tuh waktu sholat. Kemudian dikatakan waktu sholat itu antara dua waktu ini. Jelas tuh. Cuma ini kok Imam Abu Hanifah memakai hadis ini dengan dalil bayangan benda itu 2 kali panjang benda itu. Itu gimana? Gimana Pak? Ulama al-ikhlas, ayo ulama al-ikhlas. Iya, maksudnya cara Imam Abu Hanifah mengambil dalil bayangan benda 2 kali lipatnya itu loh dari mana? Hadisnya itu nggak ada bunyi bayangan benda itu 2 kali lipat. Nggak ada hadis bunyinya kayak gitu. Kalau memang dalam madhab yang pertama tadi ada bunyinya, bayangan benda lebih panjang daripada benda itu ada. Tapi kalau madhabnya Imam Abu Hanifah yang 2 kali panjang dari benda itu hanya menggunakan hadis.
Hampir benar Pak, hampir benar. Gimana itu? Bisa lebih disederhanakan bahasanya. Kalau saya paham, tapi jamaah yang lain belum itu. Coba. Imam Abu Hanifah menggunakan hadis baik. Ustaz Nan, kaifa Ustaz? Kaifa? Fasir hadzal hadis. Kaifa Imam Abu Hanifah rahimahullah taala yastadillu bihadzal hadis? Naam. Naam. Al-muhim kaifa yastadil? Kaifa yastadil? Bagaimana kok bisa istidlalnya itu seperti itu gitu loh. Kok bisa pakai dua bayangan benda padahal hadisnya nggak ada yang ngomong dua bayangan benda itu nggak ada. Berarti mukhalifun li sunnah Imam Abu Hanifah. Nggak nyambung dong dengan istidlalnya. Kaifa Ustaz? Coba ini saya ajari logikanya Imam Abu Hanifah. Ya. Bapak namanya siapa, Pak? Pak Iwan. Nanti diingatkan saya ya. Sebelum hadir di sini bawa Quran. Nanti saya kasih hadiah Quran ya. Jadi istidlalnya itu seperti ini. Dengerin nih hadisnya. Perumpamaan umatnya Nabi Muhammad dengan umat sebelum Nabi Muhammad seperti perumpamaannya waktu asar sampai ke waktu maghrib. Jelas ya? Berarti kalau orang Yahudi perumpamaannya dari mulai pagi subuh sampai waktu sholat zuhur. Perumpamaan orang Nasrani dari mulai waktu zuhur beramal sampai waktu sholat asar. Waktu sholat asar kalau orang Islam waktu sholat asar beramal sampai waktu sholat maghrib. Lihat nih Imam Abu Hanifah cerdasnya luar biasa. Kata Imam Abu Hanifah, ketika bayangan itu hanya sampai pada panjang dari bayangan ini, maka yang terjadi adalah waktunya sholat zuhur akan lebih pendek daripada waktunya sholat asar. Padahal dalam hadis ini dijelaskan umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling pendek amalnya. Ya. Umatnya Nabi Muhammad ini adalah umat yang paling pendek amalnya. Kalau kita pakai teori bahwa bayangan benda ini hanya sepanjang ini. Contoh ini Pak. Ini benda 1 meter. Bayangannya 1 meter 1 senti. Masuk waktu sholat asar. Maka jam 2 kira-kira itu sudah masuk waktu sholat asar. Sedangkan ke waktu sholat maghrib 3, 4, 5, 6. Berapa jam? 4 jam. Zuhurnya jam 12 sampai jam 2. 2 dengan 4. Gimana? Tuh. Sehingga Imam Abu Hanifah berijtihad mau bagaimanapun juga sholat zuhur waktunya harus lebih panjang daripada waktu sholat asar. Gitu loh Pak. Karena hadis yang dipakai Imam Abu Hanifah ini menunjukkan bahwa amalnya umatnya Nabi Muhammad SAW itu lebih pendek daripada amalnya umat sebelumnya. Kalau ternyata waktu sholat zuhur itu lebih pendek daripada waktu sholat asar, maka hadis ini nggak nyambung jadinya. Maka Imam Abu Hanifah sehingga berijtihad, tadi Bapak menjelaskannya bagus sekali, waktu sholat zuhur dan waktu sholat maghrib itu seolah-olah satu waktu, kemudian dibagi waktu tersebut, dipanjangkan waktu sholat zuhur. Itu loh caranya. Saya ulangi ya. Waktu sholat zuhur dengan maghrib seolah-olah menjadi satu. Kemudian diambil waktu tengah, kemudian dipanjangkan sedikit.
Sehingga ini diijtihadkan oleh Imam Abu Hanifah, kira-kira bayangan benda itu 2 kali lipat daripada benda tersebut. Maka terkadang dalil itu Pak butuh mikir. Kalau orang membaca nas teks hadisnya nggak nyambung sebenarnya. Tapi bidzaka'i Abi Hanifah rahimahullahu taala, dengan kecerdasan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau bisa berijtihad sampai sedetail itu. Bahwa nggak bisa waktu sholat zuhur lebih pendek, waktu sholat asar harus lebih pendek, sehingga diijtihadkanlah wa kana dhillu kulli syai'in mithlaihi. Bayangin dari benda itu 2 kali lipat daripada benda tersebut. Jelas Pak? Nah, inilah yang menjadi dalil Imam Abu Hanifah dengan menggunakan hadis yang kayaknya enggak itu ya. Kayaknya enggak menjelaskan tentang dua bayangan, tetapi Imam Abu Hanifah berijtihad waktu salat asar harus lebih panjang, harus lebih pendek daripada waktu salat zuhur. Oke. Selanjutnya, wa amma waktuha al-muraghab fihi. Waktu salat asar itu kan sudah tadi dijelaskan, ini ya. Udah dijelaskan dari mulai zawalu syamsi, matahari tergelincir, sampai bayangan sama atau bayangan 2 kali lipat menurut Imam Abu Hanifah. Terus yang paling utama bagaimana? Fadhahaba Malikun ila annahu lil munfaridi awwalil waqti wa yustahabbu ta'khiruha awwalal waqti qalilan fi masajidil jamaat. Inilah yang menjadi dalil ini nih apa? Agak direnggangkan 10 menit. Berapa antara azan sama iqamah, berapa menit nih? 10 menit ya. Waktu yang paling baik kalau kita lihat hadisnya adalah ketika sholat itu di awal waktu. Ini ijma, ya, hampir ijma ulama. Sehingga kata Imam Malik, orang yang sendiri, perhatikan ya, orang yang sendirian, sholat di rumah sendirian, untuk emak-emak ini, untuk ibu-ibu, makanya bukan berarti ibu-ibu di rumah itu kemudian takhir waktu sholat, mengakhirkan waktu sholat. Saya melihat perempuan-perempuan itu gara-gara sholat tidak ada taklif, tidak ada taklif di masjid, itu biasanya di rumah, tapi akhirnya diakhirkan waktunya. Harusnya enggak. Kalau paling baik ya, ini adalah waktu sholat zuhur itu takhiruha, mengakhirkan sedikit ketika di masjid dan melakukan tepat setelah azan, ya, tentunya ada qobliyah dulu sebentar, kemudian langsung sholat zuhur. Gini loh, saya itu pernah mengunjungi atau pernah sholat di beberapa masjid, di pesantren-pesantren, itu banyak yang sholat zuhurnya itu sekitar jam 1:30. Ya, saya banyak seperti itu. Kemudian saya sempat berpikir gini, orang sholat zuhur kok 1:30? Padahal itu tuh pondok pesantren. Padahal hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan lebih utamanya amal itu sholat di awal waktu. Ternyata Pak, memang ada hadis tentang takhir, mengakhirkan sedikit waktu sholat zuhur. Lihat hadisnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Imam Al Bukhari dan Muslim, idza shtaddal harru, ketika cuaca itu sedang panas, fa abridu anis shalah, maka
dinginkanlah terlebih dahulu baru kamu melakukan sholat. Hadis ini dijadikan dalil bahwa ada rukhsah, ada keringanan waktu sholat zuhur itu agak sedikit diakhirkan. Jadi matahari itu kalau masih di sini panas banget. Kalau udah agak zawal, udah agak tergelincir ke barat agak sedikit lebih jauh, itu nggak terlalu panas. Ya. Cuma kan masalahnya hadis ini untuk dulu sahabat yang tinggal di padang pasir. Yang masjidnya itu bawahnya pasir dan panas. Nah, itu sekarang pakai AC, pakai hadis ini gimana? Idzastaddal har. Nah, makanya itu kalau baca hadis itu jangan langsung tekstual kayak gitu ya. Harus disesuaikan dengan kontekstualnya. Makanya tetap pada akhirnya berbeda pendapat ulama tentang waktu yang paling utama. Ada sebagian ulama yang mengatakan waktunya itu lebih baik waktu sholat zuhur ya, agak diakhirkan sedikit. Biar nggak terlalu panas. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kuat ini adalah tetap waktu sholat zuhur itu dilakukan di awal waktu. Baik. Al-mas'alatu as-saniyah, permasalahan yang kedua adalah ikhtalafu min sholatil asri. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu sholat asar. Kalau waktu sholat asar ini hampir awal waktunya berbeda pendapat. Tadi ada yang mengatakan sampai bayangan sama atau bayangan dua kali lipatnya. Itu awal waktu sholat asar. Anggap kita ikut Imam Abu Hanifah. Berarti kalau kita ikut Imam Abu Hanifah, bayangan benda itu 2 kali panjang dari benda itu. Kalau benda ini 1 meter, berarti panjang bayangannya 2 meter, masuk waktu sholat asar. Itu awalnya. Akhirnya kapan? Akhirnya sholat asar itu kapan? Ada sebagian ulama yang mengatakan waktu sholat asar itu berakhir. Ini lihat. Fa idza shallaitumul asra, ketika kalian ini sholat asar, fa innahu waqtun ila an tasfarra syamsu. Waktunya ini adalah sampai matahari itu berwarna kuning. Berarti waktu sholat asar itu berakhir sebelum matahari tenggelam. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Dengan dalil hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ketika matahari yang kita lihat di ufuk barat itu sudah berwarna kuning. Ciri dari matahari yang berwarna kuning itu bagaimana? Sudah tidak menyilaukan mata. Bapak kalau naik ke atap gitu kemudian lihat matahari bulat sekali, ya. Nah, itu berarti waktu asar sudah selesai. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak. Pendapat yang kedua, man adraka rak'atan minal asri qabla an taghraba syams faqad adrakal asra. Orang yang menemukan atau orang yang menemui 1 rakaat dari sholat asarnya sebelum matahari tenggelam, faqad adrakal asra, maka dia sudah sholat asar dalam waktunya. Maka pendapat ulama jumhur, mayoritas ulama mengatakan tidak. Waktu sholat asar ini adalah sampai matahari tenggelam. Terus yang utama bagaimana? Yang utama adalah kita khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf, menjauhi sholat asar ketika matahari berwarna kuning bulat bisa kita lihat itu. Karena sebagian ulama mengatakan ketika sudah seperti itu sudah keluar waktu sholat asar. Ya, ini waktu sholat asarnya. Kemudian wa waktu ikhtalafu fil maghrib. Ulama berbeda pendapat dalam waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib awalnya kapan? Hampir mayoritas ulama sepakat wa waktu sholatil maghrib ma lam yaghib asy-syafaq. Waktu sholat maghrib ini awalnya Bentar. Ikhtalafu fil maghrib hal laha waqtun muwassa' ka sa'iri shalawat am la. Fadhaba qaumun ila anna waqtaha wahidun ghairu muwassa'. Wa hadha wa asyharu riwayat an Malik wa Syafi'i.
Wa dhahaba qaumun ila anna waqta muwassa wa baina ghurubi syamsi ila ghurubi syafaq wa bihi qala Abu Hanifah wa Ahmad wa Abu Thawr. Lagi-lagi dalam waktu salat maghrib kita enggak ikut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Maliki, ya, waktu salat maghrib itu bukan waktu yang panjang. Waktu sholat maghrib itu dimulai ketika ghurubi syamsi, matahari tenggelam, jelas ya. Kemudian cukup dia untuk berwuzu, cukup dia untuk sholat 2 rakaat sebelum maghrib, kemudian sholat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat setelah maghrib, setelah itu selesai waktu sholat maghrib. Jelas Pak ya? Ini pendapat siapa? Imam Syafi'i. Jadi nggak ada waktu maghrib sampai panjang-panjang kayak gitu nunggu sholat isya, nggak ada. Jadi orang itu sebenarnya kalau kita lihat pendapat dari Imam Syafi'i tentang wajibnya sholat, waktunya sholat maghrib itu ghairu muwassa, waktunya tidak diluaskan. Tapi hanya cukup untuk kita melakukan ibadah sholat maghrib dan hal-hal yang berhubungan dengan sholat maghrib, wudu, ya. Kemudian ditambah, wah kalau memang Bapak butuh mandi, oke lah, mandi, kemudian wudu, sholat 2 rakaat sebelum maghrib, sholat maghrib, ba'diyah maghrib 2 rakaat, habis itu azan lagi sholat isya, kita bisa sholat isya. Ini mazhab Imam Syafi'i. Katanya kita ikut mazhab Syafi'i. Tapi kita tidak memakai mazhab Syafi'i dalam hal ini. Kira-kira berapa jam Pak? Mandi, wudu, sholat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat sebelum maghrib, maghrib 2 rakaat setelah maghrib, kira-kira berapa jam? Setengah jam. Jadi kira-kira waktu sholat maghrib itu hanya setengah jam. Ya, itu sudah habis waktu. Tetapi Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, lagi-lagi Imam Abu Hanifah yang kita ikuti. Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala mengatakan bahwa waktu sholatil maghrib, waktunya sholat maghrib, ma baina ghurubi syamsi ila ghurubi syafaq. Waktunya adalah antara tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega yang berwarna merah. Jadi kalau kita masuk sholat maghrib, kita lihat ke ufuk barat, itu ada awan yang berwarna merah. Karena matahari sudah tenggelam, ya, kemudian cahayanya masih terkena awan yang di atas, maka awan itu berwarna merah. Ini namanya asyafaq. Ketika syafaq ini nanti sudah berwarna hitam karena matahari sudah mulai ke bawah, maka itu sudah masuk waktu salat isya. Dan ini yang kita anut tentang waktu salat isya. Ini kita banyak ini ya, banyak tidak mengikuti mazhab Syafi'i dalam hal ini. Kemudian waktu salat isya, ini waktu salat isya ini diawali dari tadi hilangnya mega merah sampai kapan? Ulama berbeda pendapat. Ini hati-hati ya. Ada ulama yang pertama berpendapat waktu akhirnya sholat isya itu sulusul lail, sepertiga malam. Kalau sepertiga malam berarti sekitar jam 11 itu waktu isya sudah selesai. Sepertiga malam. Jadi waktu isya Bapak hitung sampai waktu sholat maghrib, sampai waktu sholat subuh, kemudian Bapak bagi 3. Ketika sudah lewat sepertiganya, berarti sudah keluar waktu sholat isya. Wabil awal qala Syafi'i. Wabil awal qala Syafi'i wa Abu Hanifah. Entar dulu. Fakhtalafu fi ala salasati aqwal qaulun bi annahu sulusul lail wa qaulun innahu nisful lail. Pendapat yang kedua setengah malam. Ya, sekitar jam 12 jam 1. Itu waktu isya selesai. Pendapat yang ketiga ila tulu'il fajri, sampai munculnya fajar. Ya, ini tentang waktu salat isya. Jadi intinya jangan terlalu mengakhirkan waktu salat isya, karena ada ulama yang mengatakan sepertiga malam itu sudah keluar waktu salat isya. Ya, berarti sudah boleh salat subuh? Enggak, itu waktu tahrim, enggak boleh lakukan salat fardu di situ. Kemudian yang terakhir adalah waktunya salat subuh. Waktu salat subuh ini mulai
munculnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu adalah Pak, ini bumi, ini matahari di bawah. Awan yang ada di timur, karena sholat subuh itu kan pagi kan, awan yang ada di timur kita lihat itu berwarna kuning, itu namanya fajar. Mataharinya masih di bawah. Pantulan dari sinar matahari yang ada di bawah ke awan itu namanya fajar shadiq. Fajar shadiq ini akhi menjadi pemandangan yang sangat indah. Orang hampir senang dengan fajar shadiq. Sampai orang tuh kalau naik gunung pengen ngelihat itu. Sayangnya Pak, antum nih udah nggak mau naik gunung, nggak mau lihat fajar shadiq, pusing jadinya kepalanya. Keindahan-keindahan yang diciptakan Allah ini sebenarnya ngilangin stres Pak. Sayangnya kita nggak pernah melihat keindahan-keindahan itu. Coba angkat tangan. Siapa yang hampir setiap pagi lihat fajar shadiq? Atau kapan terakhir Bapak lihat fajar shadiq? Ramadan, Masya Allah. Ramadan. Padahal fajar shadiq itu Pak, kalau Bapak pagi-pagi lihat fajar shadiq, itu hati itu tentram sekali. Ya, tentram sekali. Kenapa orang kampung itu hidupnya tenang, tentram, adem, ayem, gak suka berantem? Karena mereka bangun pagi, dia melihat fajar shadiq, keindahan yang diciptakan oleh Allah, masuk keindahan itu dalam hatinya, kemudian timbullah sifat asy-syafaqah, sifat rahmat dalam hatinya. Ya, antum bulan aja loh nggak sempat lihat. Heran saya. Sesibuk apa gitu antum? Sampai keindahan bulan yang diciptakan Allah saja antum nggak sempat lihat. Jadi waktu salat subuh itu dari mulai apa ini? Munculnya fajar shadiq ila tulu'il fajri, ila tulu'i syamsi, sampai munculnya matahari. Terakhir ini ada polemik. Tolong dengarkan. Saya nggak tahu hadis ini masuk di polemik masjid ini masuk di polemik di situ apa enggak. Ada salah satu ustadz, mohon maaf, yang menjelaskan waktu sholat subuh di Indonesia ini terlalu cepat. Nggak main-main Pak, 15 menit. Dipublikasikan omongannya di TV mereka, disebarkan, sehingga timbullah polemik-polemik, sehingga banyak di antara masjid-masjid pada akhirnya ngasih jarak antara azan dan iqomah itu hampir 20 menit. Ya, saya nggak sebutkan ustadznya, cari sendiri di YouTube ada. Ya, ini jadi polemik luar biasa. Dalilnya apa? Lihat di dalilnya. Katanya dia pernah naik gunung, dia cocokkan jam waktu salat maghrib dengan munculnya fajar shadiq. Katanya ini waktunya selisih sekitar 15 menit sampai 20 menit. Ya, yang satu berargumen, salah satu ustadz, dan itu adalah temannya lagi, dia katakan saya pernah ke laut, saya melihat ufuk timur, itu waktu sholat subuh saya cocokkan dengan jam yang ada di Indonesia, itu hampir 20 menit. Lihat nih, sehingga dia berargumentasi di publik bahwa waktu sholat subuh kita itu terlalu cepat. Nggak sah semua ini Bapak sholat nih. Ini polemik Pak. Dengerin nih Pak, dengerin. Orang waktu sholat subuh itu, kita ini sekarang Pak nggak pakai hitungan ini, nggak pakai hitungan kitab. Kita pakai hitungan apa Pak? Perputaran bumi. Mumtaz. Kita itu pakai ilmu astronomi. Kita itu pakai ilmu falak dalam menentukan waktu salat. Maka perputaran bumi ketika ini matahari, ketika matahari sudah sampai di sini, walaupun ini awan tidak kelihatan, tapi kalau matahari sudah sampai sekian derajat di bawah ufuk, maka sudah masuk waktu sholat subuh. Kenapa? Karena normalnya keadaan ufuk, karena Indonesia itu kan tempatnya kan banyak awan, banyak kabut, banyak apa lagi? Polusi udara dan yang lain-lain, sehingga lihat nih Pak, harusnya ketika matahari ini sekian derajat di bawah ufuk sudah muncul fajar shadiq,
gara-gara kita lihatnya di Indonesia, ini belum tampak fajar shadiknya. Tapi kenapa tetap divonis waktu masuk sholat subuh? Karena hitungan falak sudah masuk. Ya sekarang kita zuhur pakai falak, asar pakai falak, maghrib pakai falak. Bener nggak? Ada nggak di antara antum waktu zuhur ketika mau azan antum naik ke langit terus lihat matahari udah geser ke barat apa belum? Ada nggak di antara antum yang mau melihat waktu sholat asar harus mengukur dulu ininya ini, jarak antara benda panjangnya? Antum semua sudah pakai falak sekarang, maka subuh pun sekarang kita pakai falak. Inilah akhi yang harus saya jelaskan. Kenapa waktu sholat subuh ini terkesan atau disinyalir lebih cepat daripada waktunya. Makanya dari sini kita harus banyak belajar. Enggak. Sudah benar hitungannya. Karena normalnya matahari itu kalau sudah sekian derajat di bawah ufuk, harusnya sudah kelihatan fajar shadiknya itu. Tapi gara-gara kita ini tropis, iklim kita ini tropis, kemudian iklim di negara kita juga basah ya, banyak kabut, banyak yang lain-lain sehingga fajar shadik itu tidak kelihatan. Nah, makanya ini menjadi renungan bersama bahwa waktu sholat itu ya tadi ada khilaf ulama di situ, ada perbedaan ulama di situ. Tapi yang terpenting adalah ya bapak kan sekarang udah nggak pusing kan, sudah ada jam. Pokoknya tiap tit ya udahlah sholat ya kan, tit nah sholat tit oh selesai waktu sholat udah. Tetapi nggak tahu ini konsisten apa enggak. Yang repot tuh gini pak, ini repot nih. Orang waktu sholat mau pakai falak, mau pakai hisab, bener gak? Mau pakai ilmu falak, ya? Tapi masalah penetapan bulan ini masih geger. Ada yang mengatakan tetap harus pakai ru'yatul hilal, ya. Padahal kita waktu sholat sudah pakai ini, tapi untuk penetapan bulan tetap ngeyel kita. Tetap harus pakai apa itu ya? Pakai apa yang lihat tuh? Pakai teropong. Padahal kita waktu sholat udah pakai hisab, tapi waktu penentuan bulan enggak, kita tetap enggak, pokoknya tetap harus ru'yah, kita harus ru'yatul hilal. Ya, insya Allah lah nanti kita. Oh ada dananya. Ya Allah. Iya, kalau kita pakai falak nggak perlu kita ru'yah pak. Ada kelihatan sampai 2000 sekian juga kelihatan semuanya itu jam itu, waktu itu. Orang perputaran matahari itu nggak geser dikit ya kiamat tuh udah. Kita sholat udah pakai hisab, semuanya udah pakai hisab. Kita nggak ada yang lihat fajar shadik kayaknya udah. Makanya bingung saat antum lihat fajar shadik kok waktunya lebih akhir dan seterusnya. Iya. Ya. Kesimpulannya waktu sholat itu hakikatnya ya yang seperti saya jelaskan tadi. Hakikatnya harus melihat fenomena alam yang terjadi. Tetapi pada prakteknya sekarang kita sudah memakai hisab. Sehingga hisab ini pun walaupun kita pakai tetap kita harus tahu rujukan aslinya. Gitu loh ya. Jangan sampai yang asli ini hilang gara-gara ada kemudahan-kemudahan yang kita pakai ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.